Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Edwin Eka di channel YouTube Herbalis Nusantara. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang dampak buruk minum sambil berdiri. Sudah menjadi kebiasaan ya, bahwasanya banyak sekali orang ya ketika makan, minum sambil berdiri ternyata menimbulkan banyak sekali dampak buruk bagi kesehatan. Dan juga ya Rasulullah juga mengajarkan kepada kita untuk minum sambil dalam kondisi duduk. Dan sekali lagi seperti video-video saya sebelumnya, kita akan mencoba untuk menjabarkan atau menjelaskan tentang dampak negatif dan juga kaitannya dengan anjuran yang diajarkan oleh beliau baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan di kesempatan kali ini kaitannya dengan minum dalam kondisi berdiri ya. Jadi ketika seseorang minum atau mengkonsumsi ya, ini adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk menjaga tubuhnya supaya tetap terhidrasi dan supaya cairan tubuh senantiasa terpenuhi. Dan ini sangat penting bagi kelangsungan hidup. Kita harus mengkonsumsi air setiap harinya paling tidak 8 gelas per hari. Nah, ternyata minum sambil berdiri ini dapat membuat air mengalir tanpa tekanan. Jadi ini akan menyebabkan tubuh kesulitan untuk menyerap nutrisi apapun yang akhirnya mempengaruhi kesehatan perut dalam jangka panjang. Dan pada akhirnya menghambat pencernaan yang rentan menyebabkan berbagai gangguan pada perut. Nah, antara lain ya, kebiasaan buruk ini mampu menyebabkan dampak negatif terhadap kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu mempengaruhi kesehatan ginjal. Jadi ginjal dapat terganggu karena saat minum dalam posisi berdiri, air akan mengalir dengan cepat menuju perut bagian bawah tanpa disaring. Dan hal ini akan membuat kotoran yang terkandung pada air menumpuk di kantong empedu sehingga mengakibatkan gangguan pada ginjal. Selain itu, orang yang memiliki kebiasaan minum sambil berdiri akan menyulitkan nutrisi untuk mencapai hati sehingga rasa haus sulit untuk diatasi. Jadi sekalipun terus-menerus minum namun masih merasa tidak cukup, seperti itu. Kemudian yang kedua, ternyata minum sambil berdiri ini juga akan memiliki dampak buruk terhadap persendian. Jadi gangguan yang juga terjadi ketika kita menjalani kebiasaan buruk untuk minum air sambil berdiri adalah adanya gangguan persendian ya, atau sering disebut sebagai artritis. Nah, ini juga dikhawatirkan akan terjadi bagi mereka yang sering mengkonsumsi atau minum air ya secara langsung dalam posisi berdiri, seperti itu. Terus kemudian selanjutnya dampak lain yang berkaitan dengan kebiasaan buruk tersebut adalah adanya gangguan pengenceran kadar asam ya. Jadi seseorang yang mengkonsumsi air ya, air minum tidak dalam kondisi duduk, tubuh mereka jika diukur dengan menggunakan pH meter misalnya ya, mereka akan cenderung asam, seperti itu. Jadi sifat basa dari air ya yang mampu menetralkan dan juga mampu mengencerkan kadar asam dalam tubuh tidak bisa bekerja secara optimal ketika minum sambil berdiri. Proses tersebut akan menjadi terganggu. Karena itu sangat penting untuk mengubah kebiasaan tersebut ya, sehingga ya kadar asam dalam tubuh ini dapat diredam. Dan kita ketahui bersama, jika kadar asam dalam tubuh kita terlalu tinggi dan juga terlalu sering dalam kondisi seperti itu dalam jangka waktu yang lama, akan banyak sekali efek-efek buruk bagi kesehatan kita. Bahkan salah satunya adalah gejala kanker ya. Jadi kanker sendiri ini
Ya, banyak diteliti bahwasanya sangat erat kaitannya dengan kadar asam di dalam tubuh. Nah, itulah beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya dengan kebiasaan buruk untuk meminum minuman air ya sambil berdiri, bahkan misalnya air putih yang sehat atau air-air lain ya yang mungkin mengandung nutrisi yang tinggi ya, mengandung mineral begitu ya, yang mampu untuk mencukupi kebutuhan akan cairan dari tubuh kita, tapi kalau cara meminumnya tidak dalam kondisi yang tepat maka akan mengakibatkan hal-hal negatif seperti tadi. Dan ya ini merupakan contoh yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menghancurkan supaya minum dalam kondisi duduk seperti itu, tidak sambil berdiri. Oke ya, saya rasa itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa bagi Anda yang ingin belajar tentang pemanfaatan tanaman obat atau herbal untuk berbagai macam keluhan penyakit, Anda bisa belajar bersama kami melalui online atau bisa bertatap muka secara langsung. Untuk info selanjutnya, selengkapnya ya tentang pelatihan herbal tersebut, Anda bisa mengunjungi website kami di herbalisnusantara.com atau Anda bisa juga menghubungi nomor WhatsApp kami yang ada di kolom deskripsi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.